Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog. Ini saya ke Pak Andreas mungkin ya, karena sebelumnya disuarakan juga bahwa kabinet ini lebih banyak diisi profesional. Secara logika memang akan lebih efektif karena profesional tentu akan lebih mengerti bidangnya. Tapi kita ini dulu, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Suharso. Ya, silakan langsung Pak Suharso. Ini mengenai kabinet ramping. Iya, betul Pak. Ini memang tidak waktunya kita untuk merampingkan atau berikan pada kabinet ini, termasuk wamennya. Artinya apakah ada pengurangan wamen, apa memang kabinetnya, kementeriannya yang dikurangin begitu. Baik. Rasanya memang sudah waktunya untuk kita istilahnya kencangkan ikat pinggang demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil dan sejahtera kepada masyarakatnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suharso, selamat malam. Ini mungkin langsung disambung ini Pak Andreas. Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi, kembali pada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Jadi kita lihat tujuannya dulu gitu. Nah, baru kemudian membangun suatu struktur kabinet. Sehingga ramping atau gemuk ini relatif. Nah, sekarang soal wamen. Nah, saya setuju gitu. Memang di beberapa kementerian saya lihat wamen tidak terlalu penting gitu. Tapi misalnya Kementerian Luar Negeri, saya melihat bahwa itu penting. Perlu ada wamen. Kenapa? Karena ketika di Komisi 1, rapat-rapat di Komisi 1, banyak kan menteri luar negeri itu bertugas ke luar negeri. Nah, sementara rapat dengan DPR itu perlu kehadiran seorang yang mempunyai posisi setingkat menteri gitu. Nah, oleh karena itu kehadiran wamen itu sebagai representasi dari kementeriannya itu penting. Sehingga itu harus dipertimbangkan. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan bahwa ini tidak perlu ada semua gitu. Diberikan mungkin hanya Menteri Luar Negeri saja ini yang menurut Anda perlu ada wamennya? Ya, salah satu contohnya itu. Nah, kita lihat ya, apakah kalau Bapak Presiden nanti kemudian melihat ada keperluan yang lain, ya itu adalah hak dan pertanggungjawaban dari Presiden nanti gitu. Tapi pengalaman saya melihat bahwa itu penting. Salah satunya itu adalah Kementerian Luar Negeri. Baik. Baik, ini Pak Jazilul, kita tahu memang menyusun kabinet ini hak prerogatif Presiden ya. Tapi sebenarnya sejauh mana ini ada intervensi parpol ini? Jadi partai politik atau siapapun, zaman yang sudah terbuka seperti ini Mbak Rahma, itu semua sudah bisa memberikan masukan kepada Presiden. Nah, dengan partai politik tentu Pak Presiden kalau mungkin bertanya apakah ada di kalangan Anda yang cocok misalkan, ya tentu kita harus mencari. Kalau ditanya. Sudah ditanya nggak di PKB? Siapa aja nih yang ditanya? Belum. Nah, kalau tidak ada ditanya juga kita nggak perlu GR. Gitu kan? Karena ditanya mungkin memberi usulan masukan tadi itu ya, masukan nama maksudnya yang kan. Terpenting bagi kita bukan soal nama menteri itu, Mbak. Kita ingin bekerja kabinet ini secara efektif dan memberikan kemaslahatan kepada rakyat, kan begitu. Karena yang dikelola ini uang rakyat. Nah, kenapa butuh ramping seperti Pak Suharso bilang tadi? Rakyat melihat, jangan dihambur-hamburkan karena urusan-urusan administrasi. Tetapi seperti Pak Taufik bilang, kalau administrasi ini penting dan menyampaikan bisa sampai pada tujuan lebih besar, itu kenapa tidak? Jadi ini perspektifnya berbeda-beda. Mungkin ini perspektif kencangkan ikat pinggang tadi itu loh. Kalau soal ramping dan gemuk, soal perbandingan, Mbak Rahma mau dibandingkan sama siapa? Jangan-jangan. Kalau saya jangan buat perbandingan. Iya, misalkan Indonesia mau dibandingkan dengan Malaysia atau dibandingkan dengan mana? Ya, itu mungkin lebih baik. Nah, yang kedua, tujuannya kemana? Nah, itulah yang kemudian bisa ramping, bisa gemuk. Nah, kalau kita tujuannya jangka, misalkan hanya ke Bekasi, nggak usah bawa mobil gede, keluarga kita cuma sedikit misalkan. Kan itu juga pemborosan. Nah, seperti itulah menurut saya yang disebut Pak Taufik tadi, saya setuju. Apa sih sasarannya? Karena selama ini pemerintah selalu dikritik dengan aparatnya yang sedemikian banyak, bukan hanya menteri. Apakah aparatur sipil yang menjadi itu bawahan menteri, yang mensupport yang menteri, ini gemuk apa tidak gemuk? Ini efektif atau tidak efektif? Jangan-jangan dari 4.000 misalkan
pegawai negeri dalam satu kementerian, jangan-jangan yang bekerja efektif cuma 1.000, kemana yang 3.000? Makan gaji buta. Inilah yang menurut saya penting, yang disebut lembaga administrasi negara, aparatur sipil negara, dan seluruh komponen bangsa ini melihat. Baik, ini kita lanjutkan ini dengan Pak Taufik ya. Tadi disuarakan juga tadi itu untuk menggunakan profesional ini. Beginilah ya. Untuk mengisi. Pak Andre sudah jelaskan tuh. Ini organisasi politik. Yang ininya saya nggak mau komentar banyak. Contoh, kalau bahasa Jermannya ujuk-ujuk ada pernyataan bikin organisasi kabinet yang ramping, itu pernyataan politik itu. Kalau pernyataan manajemen yang nggak pakai politik, nggak usah ngomong-ngomong gitu. Jadi berpikirnya, jadi gini, otak rasional berbicara ideal, keinginan yang benar begini, tapi otak emosionalnya lain. Ini contoh, misalkan ini hak prerogatif presiden, itu rasional loh. Tapi otak emosional, maaf kalau bahasa nggak enaknya, sahwat, ingin terlibat berkuasanya, ya maaf aja, saya nangkap nih. Tapi kalau bisa membantu, kami ingin membantu, itu kan ingin terlibat sebetulnya. Itu kan bahasa politik kan beda. Saya nangkep meta message, salah nggak salah lah, wong politik gitu kan. Karena kalau manajemen yang pure itu, saya menempatkan orang yang memang bisa, saya yakin bisa membantu ini untuk mencapai ini, dan chemistry-nya jalan. Tapi kalau politik kan ada tambahan yang akan memperkuat posisi saya. Nah, ini panjang dongengnya. Pak Anda sudah bilang perlu di Senayan, perlu di gini. Jadi saya mengatakan saya belum terlalu percaya profesional. Udahlah, berhentilah ngomong begitu. Berhentilah ngomong gitu, nggak akan dijadi. Itu juga apa sih profesional itu? Berhentilah ngomong gitu. Kenapa? Karena kata profesional yang dimaksudkan di situ juga agak kabur gitu. Perlu didefinisikan juga. Nah, gitu. Yang dimaksudkan dengan profesional itu apa? Profesional politik ya Pak ya? Profesional artinya ya kalau saya lihat yang penting orang itu harus mempunyai kompetensi fungsional dia untuk bekerja, untuk memimpin kementerian itu. Tapi dia juga perlu, si menteri itu juga harus punya kompetensi politik gitu. Nah itu kenapa? Karena menteri itu jabatan politik gitu, bukan manajer gitu, bukan manajer di ininya, di kementeriannya gitu. Yang dia kalau omong ya pasti semua orang itu, dia harus bicara pertanggungjawaban ke publik di bidang yang dia pimpin gitu. Jadi dia juga harus pandai berkomunikasi secara politik ke luar gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan profesional di sini kalau kita definisikan adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin kabinet itu secara fungsional. Tapi dia juga harus mempunyai kompetensi politik gitu. Ya, ini menarik. Kalau menteri itu kalau dia bisa bekerja, dia bisa memimpin, tapi kalau dia tidak bisa berkomunikasi secara politik itu repot juga. Kasihan presidennya nanti. Kenapa? Karena karena setiap persoalan yang menyangkut di kementerian itu pasti akan dilempar ke presidennya. Kalau dia tidak bisa berkoordinasi antar departemen, itu juga akan jadi masalah. Kita perhatikan di dalam kabinet yang sekarang, kabinet yang lalu, salah satu persoalan yang paling mendasar di dalam pemerintahan, kalau saya katakan pemerintahan sekarang adalah koordinasi interdep. Di mana kita ya menteri-menteri yang sekarang ini kan menteri-menteri yang di fit and proper test, yang konon membutuhkan seorang profesional gitu. Tapi kan kita lihat persoalan yang paling mendasar di dalam organisasi yaitu kerjasama antar unit. Baik. Itu banyak ini kalau menarik kalau menurut Pak Andreas ini yang dimaksud profesional ini adalah kaum profesional dari partai politik begitu kan. Jadi ujung-ujungnya isinya dari parpol semua dong. Di politik banyak orang profesional loh. Iya. Banyak orang profesional. Orang profesional yang dari partai politik. Tapi yang pasti yang orang di luar politik profesional memang. Politik. Ya, tapi di profesional, di politik orang profesional. Saya sepakat Pak Andreas bilang carilah profesional yang orang politik yang bisa duduk di sana. Kira-kira begitu. Jadi publik jangan diarah kayak apa misalkan kabinet apa istilahnya Pak ya. Itu kan itu udah lupain aja lah. Hari gini udah nggak ngomong gitulah. Udahlah. Artinya kita akan cari orang-orang. Nah, sekarang tinggal yang profesional dari politik kan ukurannya macam-macam. Profesional yang bisa memperkuat posisi saya, chemistry-nya jalan, itu nggak akan selesai dibahas. Baik. Jadi nggak akan selesai dengan arti kata Pak, ukurannya sangat relatif. Pak Taufik ini objektif kalau menurut saya Pak. Karena ini serius, bukan. Ini karena profesional yang seperti juga disebut. Itu beda-beda versinya. Saya belum mendapat penjelasan. Hanya baca Kamus Besar Indonesia. Yang salah satunya adalah lawan amatir kan begitu. Jangan dibilang Pak Andreas ini juga orang amatiran, yang kemudian juga orang di partai amatiran. Bukan. Ini bahaya ini menyusahkan. Jangan sampai ada justru. Profesional itu apa? Profession.
panggilan untuk berbuat sesuatu. Kalau bahasa Jermannya Beruf. Beruf ya. Jadi kalau kita bilang ya ini profesi itu yang maksudnya profesional itu apa? Ya harus kita definisikan. Ini makanya saya bilang ini jabatan politik gitu. Dan menteri bukan jabatan profesi. Iya. Ini kayak tampaknya masih di dalam internal sendiri masih. Karena apa? Karena ini juga kekaburan yang dibuat di publik. Kekaburan yang dibuat di publik soal pembenaran dari definisi yang ingin digiring kepada suatu pandangan tertentu gitu. Sehingga perlu kita bicarakan secara fair bahwa yang dimaksudkan dengan profesional itu harus jelas gitu. Baik. Ini kita harus break dulu, pemirsa. Ada Pak Brita segera kembali.